Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk semester 2 untuk kelas 8. Semoga di semester ini anak-anak lebih semangat mengerjakan dibanding semester 1. Karena semester 1 banyak anak yang menghilang. Ya kan, banyak yang pergi, tiba-tiba datang. Nanti pas ujian, anak-anak datang, pas harian mereka pergi. Semoga yang kemarin pergi-pergi, hari ini di semester 2 ada perubahan. Mereka tidak lagi pergi-pergi, tetapi selalu on time belajar pelajaran Ibu. Oke? Kalian sudah siap? Karena nanti di dalam pelajaran Ibu ada pertanyaan di link. Nah, link pertanyaan jawabannya itu harus sesuai dengan materi yang Ibu terangkan hari ini. Jadi apabila nanti jawaban kalian berbeda dengan materi catatan dari Ibu, berarti jawaban kalian Ibu anggap salah. Jadi Ibu hanya minta satu. Kalian dengarkan, kalian lihat, kalian catat materi yang Ibu terangkan. Oke? Selamat menyimak. Di sini adalah tentang teks ulasan pertama. Teks ulasan itu apa sih? Nah, menurut kalian ulasan itu seperti apa? Iya, betul. Mengulang kembali. Mengulang kembali apa yang telah kalian lihat, yang pernah kalian dengarkan. Nah, di sini contohnya apa saja yang bisa kalian buat menjadi teks ulasan. Di sini ada film. Kemudian ada pentas seni, lalu ada drama, penayangan drama. Nah, kalian setelah melihat film atau membaca novel bisa juga, membaca puisi bisa. Nah, lalu menonton pentas seni, menonton drama, pementasan drama. Nah, itu bisa kalian memberikan pendapat, komentar. Bagaimana film tersebut, pentas seni tersebut, drama tersebut menurut kalian bagus atau tidak? Nah, kalau bagus, di mana bagusnya dalam film tersebut? Di dalam pentas seni dan drama. Kalau tidak bagus, tidak baik, di mana yang tidak baik? Apakah di dalam permainannya? Ya kan, gerak-gerik pemain dramanya kurang penghayatan misalnya, atau film tersebut monoton misalnya, tidak menggairahkan kalian menonton film tersebut. Nah, itu yang dinamakan teks ulasan, mengulang kembali, memberikan komentar. Seperti kalian contohnya kalau misalnya kalian melihat sinetron misalnya, ya kan? Sinetron apa di televisi? Ya. Nah, menurut kalian akhirnya bercerita kepada teman kalian. Tadi loh, film ini menceritakan tentang si tokoh utamanya mengalami kecelakaan. Nah, itu kan berarti kalian mengulas cerita tersebut, menceritakan kembali kepada teman. Nah, itu yang dinamakan teks ulasan. Nah, sekarang secara benar, teks ulasan itu apa? Adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang penilaian, review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Nah, ketika mengulas suatu karya, pengulasan harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Nah, kalian mengkritik seseorang, mengkritik film tersebut.
Nah, kalian mengkritik harus secara objektif, jangan subjektif. Ya kan? Misalnya kalian kalau subjektif, film tersebut pemainnya saya nggak suka. Nah, itu namanya subjektif. Nah, kalau yang kritis, komentar yang objektif, kenapa pemainnya itu tidak bagus kah? Atau beraktingnya kurang menghayati, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan kritis untuk membangun film tersebut atau membangun karya artis tersebut, pemain tersebut. Nah, itu yang dinamakan teks ulasan, mengulas. Nah, sekarang tujuan teks ulasan. 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Nah, pandangan penilaian penulis resensi terhadap suatu karya tersebut. Penilaian kalian terhadap penulis tersebut. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Nah, seperti tadi kan Ibu contohkan, kalian setelah menonton sinetron atau film, atau kalian pertunjukan atau membaca novel. Nah, misalnya kalian memberikan informasi tentang isi novel tersebut, cerita novel tersebut kepada teman. Sedangkan teman kalian tidak membaca novel tersebut. Berarti kan menginformasikan kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki karya tersebut. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Nah, membantu. Misalnya kalian disuruh baca novel. Nah, kalian menerangkan isi novel tersebut. Secara otomatis Ibu tidak membaca, tapi Ibu bisa mengetahui isi novel tersebut dari kalian setelah menceritakan kepada Ibu. Nah, itu yang dinamakan tujuan ulasan juga. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau yang diresensi. Nah, tadi kalian membaca novel. Kelebihan kalian, misalnya novel itu kelebihannya ceritanya menarik, menantang. Ya kan? Menantang. Asik ceritanya. Nah, kalau kekurangannya misalnya apa? Misalnya kosakatanya kurang bagus, tidak menggunakan gaya bahasa seperti itu, atau bahasanya vulgar. Nah, itu kan kekurangannya. Mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Nah, nanti misalnya Ibu suruh kalian melihat film. Nah, dengan film yang temanya hampir sama. Nah, membandingkan bagaimana karya si A dan si B. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, itu kan bisa dibandingkan. Memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan pemikiran dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Nah, mendiskusikan kepada teman. Nanti Ibu suruh membaca novel. Nah, lalu kalian mendiskusikan kepada teman hasil resensi kalian. Teman pun membuat kesimpulan, membuat resensi ulasan tentang novel tersebut. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Tuh. 8. Memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas dinikmati atau tidak. Nah, misalnya tadi Ibu suruh membaca novel, lalu ada kekurangannya. Ternyata novel tersebut bahasanya terlalu vulgar. Sedangkan itu untuk novel remaja atau novel untuk usia 17 tahun ke bawah. Sedangkan bahasanya terlalu vulgar. Nah, itu berarti kan novel itu tidak layak untuk dibaca untuk kalangan remaja.
Tuh. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Nah, memudahkan untuk memahami hubungan suatu karya dengan karya yang lain. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Nah, bisa kalian misalnya membuat resensi atau membuat teks ulasan. Nah, itu kan bisa kalian mempengaruhi si pembaca untuk membeli novel tersebut. Ciri-ciri teks ulasan. Strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 2. Membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. 3. Opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, pendapatnya berdasarkan fakta ya, Nak. Jadi bukan kalian memberikan pendapat tidak berdasarkan fakta, kalian mengarang, itu tidak. Itu namanya bukan teks ulasan. Memberikan nama lain yaitu resensi. Jadi teks ulasan bisa dikatakan resensi. Jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya. 1. Di sini jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya ada 3. Yang satu adalah teks ulasan informatif. Apa itu informatif? Nah, di sini teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Nah, berarti kalian membuat resensi novel tersebut, kalian hanya mencari kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jadi tidak perlu kalian membuat ringkasan yang lainnya. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Nah, resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya sastra. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada suatu karya. Nah, fiksi contohnya apa? Novel, film, drama, ya kan? Nah, itu fiksi. Kalian memberikan informasi keseluruhannya tentang manfaatnya. Lalu kekuatan argumen, pendapat yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Yang terakhir, teks ulasan kritis. Kritis itu apa? Nah, jenis resensi ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif dari penulis resensi. Contohnya, resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, contohnya tadi, kalau dari bahasanya, ya kan, dari isinya, bahasanya bagaimana, apakah di situ untuk novel remaja pantas? Nah, itu namanya berarti harus secara objektif, jadi tidak berdasarkan subjektif. Jelas ya anak-anak ya? Paham? Jelas? Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham. Ingat, kalian kerjakan linknya, tugas link baik-baik. Ya kan?
Jawabannya tidak usah jauh-jauh kalian mencari, semuanya ada di materi hari ini yang Ibu jelaskan. Kalau kalian mendengarkan dengan baik, kalian mencatat dengan baik, berarti kalian bisa menjawabnya. Oke, cukup siap. Sekian dari penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.